Sahabat Mutiara Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke kajian kita tadi mengenai memahami makna syirik. Mungkin dalam beberapa waktu belakangan ini, bagi yang sering main di media sosial, terutama di TikTok, kalau tidak salah, saya mendapatkan berbagai hal atau efek dari penggunaan TikTok tersebut, yakni ada beberapa pengguna yang sering mengatakan, langit bisakah kau turunkan hujan, atau langit bisakah kau turunkan ini atau turunkan itu. Yang pokoknya makna dari itu adalah dia meminta kepada langit. Memang sih dalam kacamata kita atau dalam pandangan kita itu kan cuma bercandaan, Bang. Itu kan cuma have fun aja, Kak. Nggak ada maksud kok untuk menyekutukan Allah. Memang sih dalam pemahaman kita, dalam persepsi kita, itu hanyalah bercandaan. Akan tetapi itu sangat-sangat fatal sekali dilakukan dengan alasan karena itu adalah cuma bercandaan. Karena apa? Dari hal tersebut sudah jelas bahwa kita itu meminta kepada langit. Kecuali jika kita meminta hal tersebut kepada siapa atau siapa, tentu itu tidak jadi permasalahan. Atau kita misalkan minta kepada orang tua, minta uang misalkan buat jajan atau buat keperluan nanti di sekolah, beli makan, beli dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah karena persepsinya atau jelas kepada siapa yang kita minta. Akan tetapi ini adalah hal yang memang dianggap sepele sekali, namun itu sangat berbahaya, blunder bahasa kita. Langit, bisakah kau turunkan hujan? Atau langit, bisakah kau turunkan uang? Dan lain sebagainya. Ya itu tadi, hal tersebut memang sepele lah, bercandaan lah katanya. Jangan terlalu naik lah spanningnya katanya. Ini bercandaan. Bukan masalah bercandaannya sih, tapi yang harus dikhawatirkan adalah bagaimana itu terjadi adalah bersinggungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini berkenaan dengan tadi syirik dalam hal rububiyah. Dalam hal pemberi rizki, pengatur alam semesta, penciptaan, dan lain-lain. Karena apa? Yang berhak mengatur itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ini ada ayat yang harus kita jadikan refleksi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, atau sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Siapa sih Tuhan yang dimaksud? Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Siapa sih Tuhan itu? Dijelaskan di ayat selanjutnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu atau tempat tinggal bagi kita, dan langit sebagai atap. Was-samaa'a binaa'a. Tidak hanya abina'a atau bina'a sebagai atap,
wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Kemudian dari langit itu Allah turunkan air atau hujan yang akan membasahi tanah-tanah yang ada di bumi. Lalu dari hasil hujan itu akan keluarlah buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka dari itu kata Allah, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Fala taj'alu lillahi andada. Tandingan-tandingan bagi Allah tuh gak perlu. Wa antum ta'lamun. Sedangkan kamu kata Allah mengetahui bahwa Allah tuh yang menciptakan manusia, menurunkan hujan, terus mengatur alam semesta, mengatur segala urusan manusia, menghidupkan yang mati atau mematikan yang hidup. Tapi kata Allah, beberapa hal tadi bisa disinggung. Afala tattaqun. Mengapa kita tidak bertakwa? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan selain Allah jika padahal kamu itu mengetahui. Padahal kamu mengetahui. Wa antum ta'lamun. Nah, disinilah yang menjadi bahan refleksi kita bahwa untuk masalah perkara meminta dan memohon kita hanya cukup kepada Allah. Tidak usah ke langit, ke laut, ataupun ke benda-benda yang sebenarnya itu adalah merupakan ciptaan Allah. Padahal itu adalah ciptaan Allah sendiri yang kita sembah. Batu kita sembah, padahal yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pohon kita sembah, padahal Allah juga yang menciptakan. Kita tebang tuh pohon, mati. Batu kita remukkan dengan alat yang bisa meremukkan itu juga mati. Ini pembahasannya tidak lagi menggunakan dalil dulu, jadi secara logika aja. Ataupun dulu ada yang menggunakan roti atau menggunakan kurma sebagai Tuhannya pun, dimakan pun juga habis, mati. Jadi kita itu boleh gaul, kita itu boleh mengikuti trendsetter masa kini, ataupun kita juga jangan sampai ketinggalan dengan informasi-informasi yang terbaru. Namun perlu dipilah yang sesuai dengan koridor syariat Islam, terutama hal-hal yang sifatnya dasar atau sifatnya adalah yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak sembarangan. Demikian tadi pemahaman atau kajian tentang memahami makna syirik yang sebenarnya, dan juga salah kaprah yang sering dilakukan oleh kita selaku manusia, yakni umat Islam di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga kemurnian akidah kita dengan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tempat bergantung, sebagai satu-satunya tempat untuk meminta dan memohon. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.